Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Amelia Muhiban Umilah. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi pada topik 1 tentang Ki Hajar Dewantara sebagai tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai kesimpulan penguasaan materi. Perjalanan pendidikan nasional merupakan sejarah bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Setelah mengerjakan tugas mulai dari diri sebagai seorang pendidik, kita dituntut untuk mengenali siapa kita, mengapa kita memilih pekerjaan menjadi seorang guru. Dan saya memilih menjadi seorang guru karena sejak di bangku sekolah dasar dalam benak saya selalu terucap bahwa cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Motivasi ini terus tertanam hingga saat ini. Lalu selanjutnya ada komitmen diri. Sebagai seorang guru, saya berkomitmen untuk memberikan pengalaman belajar yang kreatif dan senantiasa memotivasi bagi setiap peserta didik. Saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mendukung setiap potensi yang dimiliki oleh peserta didik, di mana setiap peserta didik merasa didengar, dihargai, dan didukung untuk mencapai potensi maksimal yang mereka miliki saat ini. Lalu, selanjutnya ada filosofi pendidikan. Nah, filosofi pendidikan merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apabila dari filosofinya sudah salah, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Harus ada motivasi yang baik dari guru agar ketika mengajar ada koneksi antara guru dan siswa. Motivasi yang baik akan mengarahkan kita dalam menjadi pendidik, memiliki keteguhan hati yang baik dan bisa berdampak baik juga kepada orang lain, yaitu kepada peserta didik. Nah, lalu selanjutnya ada perjalanan pendidikan pada zaman Ki Hajar Dewantara. Ini terjadi dalam 3 siklus, yaitu ada sebelum kemerdekaan, taman siswa, dan setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan pada tahun 1854, berdirinya sekolah kabupaten hanya untuk mendidik calon pegawai pemerintahan, dan sekolah Bumi Putra yang memiliki 3 kelas ini hanya untuk mengajar tenaga kerja perusahaan. Rakyat hanya diajarkan untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung seadanya. Hal ini pun dengan tujuan agar pribumi ini bisa menjadi pegawai negeri dan pembantu Belanda. Selanjutnya, siklus kedua itu pada saat pembangunan Taman Siswa. Pada tahun 1922, didirikannya Taman Siswa di Yogyakarta ini menjadi gerbang kebebasan dan kebudayaan bangsa bagi pribumi. Untuk menggambarkan peran guru dalam pendidikan, maka Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem Among sebagai perwujudan untuk menempatkan anak-anak sebagai sentral dalam proses pendidikan. Nah, lalu pada siklus ketiga ini terjadi ketika setelah kemerdekaan. Kondisi pendidikan di Indonesia setelah merdeka ini mengarah terhadap perubahan proses dan landasan pembelajaran serta pendidikan. Pembelajaran didesain sedemikian rupa agar budaya bangsa Indonesia ini dapat terus diwariskan ke generasi selanjutnya. Nah, lalu ada refleksi diri. Setelah saya mempelajari topik 1 pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini, saya memperoleh banyak pengetahuan baru dan terdapat beberapa perubahan yang saya rasakan. Perubahan yang saya rasakan di antaranya itu yang pertama, saya dapat mengetahui sejarah perjalanan sistem pendidikan nasional dari masa sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan, bahkan proses pendidikan saat ini. Lalu yang kedua, saya dapat mengetahui beberapa pemikiran yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam kaitannya dengan filosofi pendidikan yang selanjutnya diadaptasi dan diimplementasikan pada pendidikan saat ini. Lalu yang ketiga, seperti yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Saya menjadi tahu bahwa guru sejatinya bukan sekedar mengajar di kelas, namun harus menjadi sebuah teladan, membangun cita-cita dan memberi dukungan kepada peserta didik. Lalu yang terakhir, ketika nanti saya menjadi guru, maka saya akan menerapkan prinsip kemerdekaan belajar atau merdeka belajar dengan cara memberikan kebebasan kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan minat dan potensi yang ada dalam dirinya. Sebagai guru, saya juga harus turut terlibat dalam menumbuhkan karakter peserta didik. Itulah pemaparan mengenai koneksi antar materi pada topik 1 Filosofi Pendidikan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.